Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang berisi 3 anggota, yakni yang pertama yaitu saya Muhammad Ganu Gobiano, yang kedua yaitu Arya Abil Nugroho, yang ketiga yaitu Muhammad Abil Giska. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami. Boleh di next? Yang pertama yaitu di sini ada gambar struk nota dan ERD dari gacuan tersebut. Boleh di next? Nah, penjelasan tentang desain ERD. ERD diagram dengan notasi chain ini menggambarkan sistem transaksi penjualan pada restoran yang terdiri atas entitas kasir, customer, nota, nota rinci, dan menu. Kasir menyimpan data petugas untuk melayani transaksi. Customer menyimpan data pelanggan, lalu nota berisi informasi transaksi, dan menu menyimpan data makanan atau minuman. Sedangkan nota rinci akan mencatat detail pesanan pada setiap transaksi. Relasi menerbitkan menghubungkan kasir dengan nota. Relasi berisi menghubungkan nota dengan nota rinci, dan relasi terdapat pada menghubungkan nota dengan nota rinci, dan membeli menghubungkan customer dengan menu. Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data sehingga progres penyimpanan dan pengelolaan transaksi dapat menjadi lebih terstruktur. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tentang desain LRS. Boleh di next. Penjelasan tentang desain LRS. LRS atau Logical Record Structure di atas menggambarkan struktur tabel dan menghubungkan antara data pada sistem transaksi restoran. Tabel kasir menyimpan data petugas yang menerbitkan transaksi. Sedangkan tabel nota menyimpan informasi transaksi seperti tanggal, jam, dan total pembayaran. Tabel nota rinci berfungsi mencatat detail pesanan yang terdapat pada setiap nota, termasuk jumlah pesanan dan subtotal. Tabel menu menyimpan data makanan atau minuman yang dijual, sementara tabel customer menyimpan informasi pelanggan. Hubungan antara tabel dibentuk melalui primary key dan foreign key sehingga data transaksi dapat tersimpan secara terstruktur dan saling menghubungkan dengan baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perubahan data ke 3NF, di mana yang pertama yaitu ada tabel kasir yang berisi ID kasir dan juga nama kasir. Di sini ID kasir berperan sebagai primary key atau yang memiliki kode unik. Yang kedua, di sini ID kasir memiliki relasi ya. Bisa dilihat sendiri memiliki relasi dengan tabel nota. Yang kedua di sini terdapat tabel nota yang berisi ID nota, ID kasir, tanggal, jam, dan total bayar. Nah, di mana pada tabel nota kali ini terdapat primary key, yaitu terletak pada ID nota dan juga foreign key yang merupakan hasil relasi dari hubungan sebelumnya, yaitu bersama dengan tabel kasir. Terdapat ID kasir sebagai foreign key. Yang ketiga yaitu terdapat nota rinci, yang dimana nota rinci ini memiliki hubungan juga dengan tabel nota. Di sini anggotanya yaitu ID detail, ID menu, dan juga ID nota. Yang terakhir yaitu quantity. Di sini ID detail berperan sebagai primary key, yang juga yang kedua yaitu ID menu dan juga ID nota yang berperan sebagai foreign key. Terus terdapat juga tabel menu, yang dimana tabel menu ini memiliki relasi dengan nota rinci. Tabel menu sendiri berisi entitasnya yaitu ID menu, nama menu, dan juga harga satuan, yang dimana ID menu bersifat sebagai foreign key. Dan juga di sini terdapat
relasi antara kabel menu dan juga customer sehingga menghasilkan sebuah kabel baru di sini, yaitu kabel membeli yang berasal dari relasi many to many yang berisi ID customer dan juga ID menu yang berperan sebagai foreign key dan primary key. Dan yang terakhir yaitu terdapat kabel customer. Kabel customer ini berisi ID customer, nama customer, dan juga alamat yang dimana ID customer berperan sebagai primary key. Bisa di next. Nah, untuk menjelaskan, diagram-diagram menunjukkan bahwa database sudah memenuhi bentuk nama ketiga NF sudah memiliki primary key masing-masing sehingga data lebih rapi dan tidak ada pengulangan data. Pada database ini jadi beberapa tabel yaitu hasil customer menu dan nota rinci, membeli dan juga terdapat pada bagian tabel ini bertujuan menyimpan data lebih terstruktur dan memudahkan proses pengolahan data. Tabel kasir digunakan untuk menyikat data petugas yang melayani transaksi. Tabel customer digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Tabel menu digunakan untuk menyimpan informasi menu dan harga satuannya. Sedangkan tabel nota digunakan untuk menyimpan data transaksi utama seperti tanggal transaksi, jam transaksi, kasir yang melayani, dan juga total pembayaran. Tabel nota rinci digunakan untuk menyimpan detail pesanan seperti jumlah pembelian atau quantity dan subtotal. Selain itu, terdapat tabel pembeli yang menghubungkan antara customer dengan menu, serta tabel terdapat pada yang menghubungkan menu dengan nota rinci. Bisa di next. Oke, di sini terdapat CDM yaitu konseptual data model seperti yang sudah saya singgung di kabel IKNF, tapi it's okay saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu di kabel pertama terdapat kasir. Di kasir sendiri terdapat ID kasir dan juga nama kasir, yang dimana ID kasir di sini berperan sebagai primary, juga sebagai primary key. Dan juga di sini terdapat relasi yaitu menerbitkan, yang dimana kasir di sini berelasi yaitu one to many, yang dimana satu kasir dapat melayani atau mencetak lebih tepatnya, maaf sebelumnya, mencetak atau menerbitkan banyak nota, sehingga terdapat relasi one to many untuk antara kabel kasir dan juga kabel nota. Untuk kabel nota sendiri berisikan anggotanya yaitu ID nota yang berperan sebagai primary key dan juga anggota-anggota lain seperti tanggal, jam, dan total bayar. Nah, ID nota sendiri memiliki relasi juga dengan tabel ketiga yaitu nota rinci, yang dimana ini berperan sebagai one to many atau relasi one to many, di mana satu nota akan bisa menjadi beberapa nota rinci atau banyak nota rinci. Terus di sini tabel keempat yaitu terdapat tabel nota rinci yang dimana anggotanya terdapat ID detail sebagai primary key atau yang memiliki kode unik dan juga quantity dan subtotal. Lalu juga terdapat tabel yang keempat yaitu tabel menu. Untuk nota rinci sendiri dan juga tabel menu memiliki relasi yaitu relasi terdapat pada. Nah, maksudnya terdapat pada ini nota rinci itu juga terdapat pada menu dan juga menu juga terdapat pada nota rinci. Nah, untuk relasinya sendiri itu bersifat many to many ya, di mana nota rinci sendiri dapat berisikan banyak menu, sedangkan menu sendiri juga dapat terbanyak juga bisa terdapat pada banyak nota rinci, sehingga terjadi relasi many to many. Untuk menu sendiri beranggotakan ID menu sebagai primary key, nama menu satuan, nama menu dan harga satuan. Nah, untuk tabel menu sendiri juga berrelasi dengan tabel customer, yang dimana tabel customer ini berisikan anggotanya yaitu ID customer sebagai primary key, nama customer, dan juga alamat. Nah, untuk tabel menu dan customer sendiri memiliki relasi many to many, di mana satu menu dapat dibeli oleh banyak customer dan juga berlaku sebaliknya. Customer juga dapat membeli menu tersebut seperti itu. Yang dimana relasinya yaitu many to many dan dihubungkan oleh relasi membeli. Bisa di next.
Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu di sini akan apa itu terdapat penjelasan GGM yang dimana terdapat relasi antara kasir, penerbitkan, dan juga nota. Di sini bersifat konkumeni, kasir dapat menerbitkan banyak nota atau transaksi yang berjalannya waktu, sebaliknya satu lembar nota hanya boleh diterbitkan oleh tempat orang satu kasir. Yang kedua yaitu relasi nota berisi nota rinci, yaitu one-to-many, yang artinya nota induk berisi detail nota. Yang ketiga yaitu dapat relasi menu, pejabat pada, dan juga nota rinci. Bersifat many to many, satu item dapat muncul atau terdapat pada banyak nota rinci yang dipesan oleh banyak pelanggan di nota yang berbeda-beda. Sebaliknya, satu menu juga bisa terdapat pada banyak nota rinci. Dan yang terakhir yaitu relasi customer, membeli, dan juga menu. Yaitu bersifat many to many, di mana seseorang customer dapat membeli banyak menu. Dan juga sebaliknya, menu juga dapat dibeli banyak customer yang berbeda. Bisa di next. Nah, ini untuk bentuk mengkonvertkan dari CDM ke PDM. Nah, untuk mengkonvertkan sendiri tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini terdapat ID kasir yang berelasi one to many dengan nota, sehingga di sini terdapat ID kasir yang tergabung dalam tabel nota. Terus juga di sini terdapat relasi one to many antara nota dan nota rinci, sehingga tidak terjadi apa-apa, sehingga terdapat ID nota yang masuk ke dalam nota rinci. Terus di sini terdapat penambahan tabel dikarenakan di sini terjadi relasi many to many antara nota rinci dan tabel menu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dikarenakan many to many dapat menghasilkan sebuah tabel baru, maka di sini terbentuk tabel terdapat pada yang merupakan tabel relasi yang berisikan ID menu dan juga ID detail yang bersifat foreign dan family. Dan juga yang di sini juga terdapat relasi antara tabel menu dan juga customer. Nah, dari relasi many to many sendiri membentuk tabel baru atau entitas baru ya, bisa dibilang. Di mana terdapat tabel membeli yang berisi ID customer dan juga ID menu yang bersifat primary key dan foreign key. Bisa di next, Mas. Nah, di sini terdapat penjelasan PGM seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan CGM yang telah dibuat, terdapat dua tabel baru yang membentuk relasi many to many, yaitu tabel membeli dan terdapat pada. Tabel membeli merupakan hasil antara relasi customer dan menu. Tabel ini berisi ID customer dan ID menu yang berfungsi sebagai primary key sekaligus foreign key untuk menggabungkan kedua tabel tersebut. Sedangkan tabel terdapat pada merupakan hasil relasi antara menu dan nota rinci. Tabel ini berisi ID menu dan ID detail yang juga berfungsi sebagai primary key sekaligus foreign key. Selain itu juga terdapat relasi one to many antara kasir dengan nota melalui ID kasir serta relasi antara nota dengan nota rinci melalui ID nota. Dengan adanya primary key dan foreign key tersebut, hubungan antara tabel menjadi lebih jelas sehingga proses penyimpanan dan pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Bisa di next. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu DDL hingga DML. Oke, yang pertama ada DDL grid yang di sini menampilkan gambar before-nya. Selanjutnya ada penjelasannya. Pada tahap ini dilakukan pembuatan database DB Migacuan menggunakan perintah create database. Setelah database berhasil dibuat, selanjutnya dibuat beberapa tabel yang saling berhubungan, yaitu kasir, customer, menu, nota rinci, membeli, dan terdapat pada. Setiap tabel dibuat sesuai dengan rancangan PDM. Tabel nota berrelasi dengan tabel kasir melalui ID underscore kasir. Tabel nota rinci berrelasi dengan tabel nota melalui ID nota. Tabel membeli digunakan sebagai tabel penghubung antara customer dan menu. Sedangkan tabel terdapat pada digunakan sebagai tabel penghubung antara menu dan nota rinci. Dengan adanya primary key dan foreign key, hubungan antara data dapat lebih terstruktur dan database dapat digunakan untuk proses pengolahan data transaksi. Untuk selanjutnya, ini adalah afternya. Sudah dilihat di sini ada database-nya yaitu DB Migacuan dan ada tabel-tabelnya.
Untuk selanjutnya ada DML insert. Di sini terlihat kalau before-nya masih kosong, mulai dari customer, kasir, pembeli, menu, nota, nota rinci, dan juga terdapat pada. Dan selanjutnya penjelasan DML insert. Pada tab ini dilakukan proses pengisian data ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan meliputi data kasir, customer, menu, nota, nota rinci, pembeli, dan terdapat pada. Data tersebut digunakan sebagai contoh data awal pada sistem transaksi migacuan. Tabel kasir menyimpan data petugas, tabel customer menyimpan data pelanggan, tabel menu menyimpan daftar menu, tabel nota menyimpan data transaksi, dan tabel nota rinci menyimpan detail pesanan. Selain itu, tabel membeli menghubungkan customer dengan menu, sedangkan tabel terdapat pada menghubungkan menu dengan detail nota. Setelah proses insert berhasil dilakukan, data dapat ditampilkan melalui fitur browse di PHP MyAdmin dan digunakan untuk proses select join, update, maupun perubahan struktur tabel. Selanjutnya dapat dilihat di sini ada perubahan yang dimana isi dari tabel customer, membeli, nota, kasir, menu, nota rinci, dan terdapat pada sudah terisi dengan PDM-nya. Untuk selanjutnya ada DML select join. Terlihat di sini ada before-nya yaitu SQL query SQL-nya yang dimana terdapat nota ID hingga terdapat pada. Untuk selanjutnya penjelasan DML select join. Pada tab ini dilakukan proses pengambilan data menggunakan perintah select yang dikombinasikan dengan join. Perintah join digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel yang memiliki relasi sehingga data yang sebelumnya tersimpan secara terpisah dapat ditampilkan menjadi satu informasi yang lebih lengkap. Tabel yang digunakan dalam proses join adalah customer, pembeli, menu, terdapat pada, nota rinci, nota, dan kasir. Hasil query menampilkan informasi transaksi seperti nama customer, nama kasir, nama menu, jumlah pesanan, harga satuan, subtotal, tanggal transaksi, jam transaksi, dan total pembayaran. Dengan select join, relasi antar tabel pada database dapat diuji dan ditampilkan dalam bentuk hasil query yang lebih mudah dibaca. Nah, ini untuk after atau hasil dari DML select join. Ya, di sini ada ID nota, nama kasir, nama customer-nya sudah terisi, nama menu, ini ada jumlahnya, gas satuan, subtotal, tanggal, jam, dan juga total bayar. Untuk selanjutnya ada DML update. Di sini terlihat before-nya di sebelah kiri terlihat yang pertama di sini bernilai 2000 dan sebelah kanan adalah query-nya. Kita coba untuk masukkan 3000. Untuk penjelasannya, pada tab ini dilakukan proses perubahan data menggunakan perintah update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah tersimpan di dalam database tanpa harus menghapus data lama dan memasukkan data baru. Pada database ini, proses update dapat dilakukan pada tabel seperti menu, customer, maupun nota rinci. Sebagai contoh, data jumlah pesanan atau QTY pada tabel nota rinci dapat diubah menggunakan klausa where agar perubahan hanya terjadi pada data tertentu. Hasil dari proses update menunjukkan bahwa database dapat melakukan pembaruan data sesuai kebutuhan. Oke, dilihat di sini adalah hasil atau perubahan yang dimana yang awalnya 2000 menjadi 3000. Oke, next ada DTL alter. Dilihat di sini ada before-nya yang dimana alter ini untuk menambahkan yaitu nomor telepon. Jadi sebelumnya di sini belum ada nomor telepon dan kita masukkan ke run SQL query-nya untuk menambahkan nomor telepon. Untuk penjelasannya, pada tab ini dilakukan perintah alter table untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Perintah alter dapat digunakan untuk menambahkan, mengubah, maupun menghapus atribut pada suatu tabel tanpa harus membuat ulang database. Pada database ini, perintah alter digunakan untuk menambahkan kolom nomor telepon pada tabel customer. Dengan adanya perintah ini, struktur tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang terus berkembang tanpa mempengaruhi data yang sudah tersimpan. Ya, di sini adalah after atau hasil dari menambahkan nomor telepon. Yang awalnya belum ada, sekarang sudah masuk ke tabel customer. Untuk selanjutnya adalah DTL drop. Bila di sini ada nomor telepon sebelum kita hapus dan sebelah kanan adalah SQL query-nya. Untuk penjelasannya, pada tab ini dilakukan perintah drop kolom
untuk menghapus atribut yang tidak diperlukan lagi pada suatu tabel. Perintah ini memungkinkan pengembang untuk menyederhanakan struktur tabel sehingga hanya menyimpan data yang dibutuhkan. Pada database ini, kolom nomor telepon yang sebelumnya ditambahkan pada tabel customer dapat dihapus kembali menggunakan perintah drop column. Dengan demikian, struktur tabel dapat kembali seperti semula dan tetap sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke, dilihat di sini untuk nomor telepon sudah hilang karena SQL-nya sudah berhasil dijalankan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendemokan database-nya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nugroho dari kelompok 11. Di sini saya akan mendemokan DDL Create dan juga DML Insert. Yang pertama, saya akan mendemokan DDL Create. Apa itu DDL Create? DDL Create adalah cara kita membuat database dan beserta tabel-tabelnya. Nah, untuk cara yang pertama yaitu menggunakan kalau saya menggunakan cara manual. Contoh, kita membuat database dengan nama db store demo. Nah, kita create di sini dan langsung ada. Nah, bagaimana cara menambahkan tabelnya? Langsung saja. Contoh, di sini ada tulisan tabel name, kita isi yaitu kasir. Nah, untuk number of column ini ada berapa entitas di dalam tabel PDM kita. Jadi di dalam tabel kasir milik saya, PDM milik kelompok saya itu ada 2 entitas. Jadi kita isi 2, lalu kita create. Nah, di sini langsung muncul 2 kolom. Nah, langsung saja kita isi entitas pertama yaitu ID underscore kasir. Nah, untuk tipenya itu integer dan juga jangan lupa untuk integer pasti indeksnya itu yaitu primary key. Antara primary key kalau tidak foreign key. Nah, untuk yang kedua itu kita isi nama underscore kasir. Untuk tipenya itu varchar dan untuk range atau value-nya itu 20. Untuk indeksnya tidak perlu karena tidak dicantumkan dalam PDM. Langsung saja kita save. Nah, untuk tabel kasirnya sudah terbuat. Juga untuk di dalam tabel kasirnya itu terdapat ID kasir dan juga nama kasir. Dan kalau kita ingin membuat tabel lagi, tinggal pencet new. Dan kita masukkan tabel name. Kita masukkan customer. Nah, di dalam tabel customer PDM milik kelompok saya itu terdapat 3 saja. Tidak perlu, jadi kita tidak perlu menambahkan kolom lagi. Nah, kita 3 entitas atau 3 kolom, maka kita isi yang pertama itu underscore plus. Untuk tipenya itu integer dan indeksnya itu primary key. Lalu yang kedua kita isi nama underscore customer. Nah, untuk tipenya kita isi varchar. Untuk range atau value-nya itu kita isi 25. Untuk selanjutnya ada alamat. Untuk tipenya yaitu varchar dan range atau value-nya itu kita isi 30. Setelah dan untuk satu tabel ini tidak perlu diisi karena pada PDM hanya terdapat 3 entitas saja. Jadi kita isi 3-nya saja. Dan satunya biarkan. Lalu kita save dan udah. Tabel customer. Dalam tabel customer ada ID customer, nama customer, dan juga alamat. Nah, ini pun berlaku sampai ke tabel terdapat pada. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan mendemokan bagaimana insert atau DML insert cara pembuatnya di
database. Nah, kita bisa lihat di sini saya sudah memasukkan seluruh tabel yang ada pada PDM ke database ini. Nah, untuk insertnya itu kita klik ke DB Migajoan Demo ke SQL-nya. Lalu kita klik yaitu insert untuk tabel mana yang ingin kita masukkan data-datanya. Contoh, kasir. Lalu ketik values. Kita enter, kita isi. Satu, ada namanya kita tutup dulu, kita kasih koma. Lalu yang kedua ada CV. Kita ketik, kasih kurung, kasih titik koma. Lalu kita klik dulu. Nah, untuk tabel kasir otomatis terisi karena kita sudah menjalankan query-nya yang telah saya ketikkan tadi. Nah, contoh satu lagi, saya ingin memasukkan ke dalam tabel customer. Kita klik customer atau klik DB Migajoan sudah bisa, klik ke SQL. Nah, ketik insert untuk customer values dan masukkan satu. Di sini saya coba pakai nama saya sendiri yaitu Arya Nugroho. Kita ketik, kasih koma, jangan lupa di customer ini pastinya kita tambahkan yaitu nama kota asal. Nah, di sini saya berasal dari Surabaya, jadi kita isi yaitu Surabaya. Kita kasih nama ketik, kurung, lalu rumah. Untuk data yang kedua, saya akan mengisi yaitu dengan data teman saya yang ada di kelompok sebelah sini. 2, titik, nomor 7. Kita kasih tanda petik, koma, petik lagi, dan balasannya adalah basic. Jadi tutup kurung, lalu titik koma. Cek dulu. Nah, otomatis di tabel customer ini sudah terisi, yaitu nama saya dan juga nama teman saya. Begitu pun seterusnya sampai ke tabel terdapat pada. Nah, berikut adalah demonstrasi database DDL Grid dan juga DML Insert. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan tentang Sklet join dan juga update. Yang pertama yaitu Sklet, kita masukkan dulu. Select. Untuk selanjutnya nota.id nota. Selanjutnya yaitu kasir .id kasir. Selanjutnya yaitu customer .id customer. Selanjutnya yaitu menu .id menu id menu selanjutnya yaitu nota rinci nota rinci selanjutnya yaitu untuk harga satuan menu harga satuan. Selanjutnya yaitu subtotal nota rinci
total. Selanjutnya untuk menampilkan di nota tanggal lalu jam, lalu total bayar. Selanjutnya kita masukkan from nota. Aduh, ada nota rincinya. Nota. Sorry. From nota. Selanjutnya join from nota. Sini kita Oke, selanjutnya kita masuk ke join. Yang pertama yaitu kita masukkan dulu join untuk kasir. On nota.id kasir sama dengan kasir.id kasir. Join untuk nota rinci. On nota.id detail sama dengan terdapat pada .id salah. Detail id detail salah id detail. Untuk nota rinci kita masukkan id nota sama dengan terdapat pada salah, ini juga salah. Nota rinci .id nota ini ya. id nota rinci. Oke, selanjutnya join untuk terdapat pada kita masukkan dulu on not. Oke, setelah nota rinci.id sama dengan id ini belum ya. id detail sama dengan
terdapat pada dot id nota id detail, sorry, terdapat pada id detail. Jadi on nota rinci dot id detail sama dengan terdapat pada dot id detail. Selanjutnya yaitu kita masukkan lagi join menu. Nextnya kita masukkan on menu menu dot id menu salah on terdapat pada dot id menu sama dengan menu dot id menu. Oke, selanjutnya join membeli. Kita masukkan dulu on menu dot id menu sama dengan membeli dot id menu. Nextnya kita masukkan untuk join dari customer ya. Join customer on membeli dot id customer sama dengan customer dot id customer. Oke. Kita coba kirimkan terlebih dahulu. Go. Oke, masih di sini masih ada yang error sedikit. Kita betulkan dulu. Oke, kita cek lagi. Coba kita kirim lagi. Oke, di sini udah oke. Kita cek di sini di customer. Kita lihat di strukturnya. Ini sudah masuk ya. Oke, kita langsung lanjut ke program yang kedua, yaitu program update. Yaitu update nota rinci. Selanjutnya kita pilih set sama dengan 3. Salah pakai ini. Subtotalnya kita buat 30. Next
file ID detail ya, ID detail sama dengan 1. Sebentar, salah. Oke, kita coba lagi, kita go. Nah, di sini berhasil ya. Nah, oke, di sini kita udah berhasil nambahin untuk menu update-nya. Oke, di sini saya akan mendemokan yaitu MySQL program Alkal. Kita akan mendemokan Alkal di sini. Yang pertama langsung saja kita ketik Alkal lalu table. Aduh, cukup. Table kita masukkan pada customer. Kita add customer lalu kita klik add. Nomor telepon, kita akan menambahkan nomor telepon. Lalu kita gunakan yaitu varchar untuk tipe datanya. Kita gunakan 15. Oke, di sini kita kirim. Nah, kita sudah sukses. Coba kita lihat di customer. Scroll. Nah, sudah masuk ya untuk nomor telepon. Bisa dilihat. Lalu kita masuk ke program kedua yaitu Grok. Kita akan menjalankan Grok di sini. Yaitu kita langsung saja masuk ke Alkal table. Alkal table customer. Oke. Lalu kita masukkan ke volume. Kolom nomor telepon kita kirim. Nah, ini juga berhasil. Mari kita cek di customer tadi. Nah, ini sudah terhapus. Yang dimana tadi menambahkan nomor telepon, lalu sudah tidak ada lagi kabel ini. Sekian video presentasi Grok dan juga Alkal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.